Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Tercabik-cabik oleh permusuhan dan kejahatan. Dengan menggambarkan kaum Yahudi semacam itu, keenam orang mualaf Yasrib itu tidaklah berlebihan. Perang keempat dan konflik terbesar yaitu Perang Buats, sama sekali tidak berpengaruh bagi mereka dan tidak ada upaya perdamaian, kecuali sekedar perjanjian untuk menghentikan pertempuran sementara waktu. Pertempuran sengit yang berkepanjangan dan berbahaya itu dan meningkatnya jumlah korban yang diakibatkannya menggugah beberapa orang yang lebih modern dari kedua belah pihak untuk berpikir bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyatukan mereka, yaitu seperti Qusay yang telah mempersatukan Quraisy. Tidak ada solusi lain bagi persoalan mereka kecuali itu. Salah satu tokoh Oasis itu yaitu Abdullah bin Ubay. Ia memang telah diunggulkan oleh sejumlah orang sebagai kandidat raja. Pada konflik terakhir itu, ia tidak bertempur melawan Aus, melainkan menarik pengikutnya dari medan tempur. Namun, ia sangat ragu apakah Aus dapat menerima seorang raja yang bukan berasal dari suku mereka, sedangkan ia sendiri dari suku Khazraj. Keenam orang Khazraj itu menyampaikan dakwah Islam kepada sebanyak-banyak kaumnya yang mau mendengarkan. Kemudian, musim panas berikutnya yaitu jatuh pada tahun 621 Masehi. 5 orang dari mereka melaksanakan ibadah haji lagi. Mereka juga membawa serta 7 orang lainnya yang 2 dari suku Aus. Di Aqobah ke-12 orang itu berbayat kepada Nabi. Bayat itu dikenal sebagai Aqobah pertama. Dalam perkataan salah seorang dari mereka, kami berbayat kepada Rasulullah pada malam pertama di Aqobah bahwa kami tidak akan mempersekutukan Tuhan dengan apapun, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak membunuh bayi, tidak bersaksi palsu, tidak akan mendurhakai kebenaran. Beliau berkata kepada kami, jika kalian memenuhi janji ini maka surga akan menjadi milikmu. Jika kalian melakukan salah satu dosa-dosa ini kemudian menerima hukumannya di dunia ini, maka itu sebagai penghapusan. Namun jika perbuatan kalian tidak terungkap hingga datangnya hari kiamat, maka terserah Allah untuk menghukum atau mengampuni kalian pada hari itu. Kemudian ketika mereka pulang ke Yasrib, Nabi mengutus bersama mereka Mus'ab dari suku Abdul Aldar yang baru pulang dari Abisinia. Mus'ab ditugaskan membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan perintah keagamaan. Mus'ab tinggal As'ad bin Zurarah yaitu salah satu dari 6 orang yang masuk Islam pada tahun sebelumnya. Mus'ab juga memimpin sholat, karena ia tidak rela memberikan posisi itu kepada Aus maupun Khazraj meskipun mereka berdua sudah masuk Islam. Persaingan antara keturunan dua anak Kailah itu telah berlangsung lama. Namun, pernikahan silang antara kedua suku tersebut masih terjadi. Hasil pernikahan silang itu salah satunya adalah As'ad sepupu pertama Sa'd bin Mu'az pemimpin salah satu kabilah Aus. Namun Sa'd sangat menolak agama Islam, ia marah dan malu melihat As'ad sepupunya itu. Di suatu hari duduklah bersama Mus'ab dan beberapa mualaf muslim baru di kebun wilayah kaumnya dan bercakap-cakap dengan anggota kabilahnya. Sa'd memutuskan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Namun karena tidak ingin terlibat dalam situasi yang tidak tepat, akhirnya ia menemui Usaid dan berkata, temuilah kedua orang yang telah datang ke permukiman kita untuk membodohi saudara-saudara kita yang lemah. Tak pelak lagi Usaid teringat adiknya yang telah meninggal orang Yasrib pertama yang masuk Islam, yaitu Iyas. Usir mereka keluar dan larang untuk mendatangi perkampungan kita lagi, kata Usaid. Jika As'ad bukan kaum kita aku tidak akan membebanimu dengan persoalan ini, namun ia anak saudara ibuku aku tidak bisa menentangnya, kata Sa'd pula. Kemudian Usaid mengambil senjatanya dan pergi. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata dengan kasar, untuk apa kalian berdua datang ke sini, untuk membodohi saudara-saudara kami yang lemah? Jika kalian sayang nyawa tinggalkan tempat ini. Mus'ab menatapnya dan berkata dengan ramah, mengapa engkau tidak duduk dan mendengar apa yang kukatakan? Jika hal itu memuaskanmu, terimalah, jika tidak, tinggalkanlah. Kemudian Mus'ab berbicara tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Ekspresi Usaid berubah sehingga mereka yang hadir dapat melihat cahaya Islam memancar di wajahnya. Bahkan sebelum ia berbicara ia mengatakan betapa indahnya kata-kata ini dan betapa sempurnanya.
apa yang akan kulakukan jika aku ingin memeluk agama ini? Mereka mengatakan ia harus membasuh dirinya dari kepala hingga ke kaki untuk mensucikan diri dan juga membersihkan pakaiannya lalu mendirikan sholat. Di kebun tempat mereka itu ada sebuah sumur, maka disitulah ia membersihkan badan dan pakaiannya. Setelah itu ia bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Setelah selesai sholat Usaid berkata ada seorang lelaki di belakangku, jika ia mengikutimu maka temannya mengikuti juga tanpa keberatan. Aku akan ke sana sekarang kata Usaid. Ketika Usaid sampai ke kaumnya, mereka melihat dirinya telah berubah dan Sa'd bertanya, apa yang telah engkau lakukan Usaid? Ia berkata aku telah menemukan dan berbicara kepada kedua orang itu, aku lihat mereka tidak berbahaya, ajaran mereka benar dan lembut bahasa kitabnya. Tidak berguna engkau Usaid sekarang aku akan mendatangi mereka berdua. Kemudian Sa'd mengambil pedang Usaid dan mendatangi orang-orang muslim tadi yang masih duduk di kebun itu. Namun ketika Sa'd sampai di tempat mereka ia pun juga telah masuk Islam setelah mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Sa'd pun diajarkan sholat dan akhirnya ia pun bergabung dengan Usaid dan para pengikutnya. Kemudian mereka pergi bersama-sama ke tempat perkumpulan kaumnya dan bertanya, apa yang kalian ketahui bahwa kedudukanku di antara kalian? Kaumnya menjawab engkau adalah pemimpin setia kami, dan orang yang terbaik di antara kami dalam membuat keputusan, serta paling sukses dalam kepemimpinan. Aku katakan kepada kalian kata Sa'd, aku bersumpah tidak akan berbicara kepada siapapun sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya tidak ada seorang anggota kabilahnya yang tidak masuk Islam sebelum matahari terbenam. Selanjutnya Mus'ab tinggal bersama As'ad kira-kira selama 11 bulan. Selama itu sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Kemudian ketika bulan haji berikutnya telah dekat, ia kembali ke Mekah melaporkan kepada Nabi tentang perjalanannya di antara berbagai kabilah dari suku Aus dan Khazraj. Nabi tahu bahwa Yasrib adalah lahan subur di antara dua jalur batu-batu hitam yang pernah beliau lihat dalam mimpinya. Beliau juga tahu bahwa tibalah waktunya untuk hijrah. Ketika itu hanya segelintir orang di Mekah yang sangat beliau percayai, seperti bibi mertuanya yaitu Al-Fadl. Beliau juga yakin bahwa pamannya Abbas tidak akan mengkhianatinya meskipun belum masuk Islam. Karena itu beliau mengatakan kepada mereka berdua bahwa beliau hendak pergi ke Yasrib dan tinggal di sana. Begitu pula tidak lama setelah keberangkatan Mus'ab, beberapa muslim Yasrib mempersiapkan keberangkatan haji. Seluruhnya terdiri atas 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Mereka berharap dapat bertemu dengan Nabi. Salah seorang pemimpin mereka adalah kepala suku Khazraj yaitu Bara. Selama hari-hari pertama perjalanan terlintas dalam pikirannya, mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah, pusat ibadah haji bagi seluruh jazirah Arab. Di sanalah Rasulullah berada orang yang akan mereka kunjungi. Di sana pula Al-Quran diturunkan dan ke tempat itulah pikiran mereka terinspirasi. Lalu, patutkah jika waktu sholat tiba mereka membelakangi arah itu dan menghadapkan wajahnya ke utara yaitu arah Suriah? Hal ini barangkali lebih dari sekedar sebuah pemikiran, sebab setelah itu Bara hanya hidup beberapa bulan lagi dan orang yang dekat kepada ajalnya terkadang diberikan tanda-tanda. Namun demikian, ia mengungkapkan apa yang terlintas dalam benaknya itu kepada para sahabatnya. Mereka segera mengatakan bahwa sejauh yang mereka ketahui, Nabi bisa sholat menghadap ke Suriah ke arah Yerusalem, tapi mereka tidak menyalahi beliau. Kata Bara, aku akan sholat menghadap Ka'bah. Ia melakukan itu selama perjalanan, sedangkan yang lain tetap sholat menghadap Yerusalem. Mereka memprotes Bara, namun tidak dihiraukan. Kemudian setelah tiba di Mekah Bara merasa ragu-ragu dan berkata kepada Ka'b bin Malik salah seorang sukunya yang termuda dan ia juga seorang penyair berbakat dari Yasrib. Bara berkata, wahai anak saudaraku, marilah kita menghadap Rasulullah dan menanyakan apa yang kulakukan dalam perjalanan ini karena jiwaku dalam keraguan. Mereka pun bertanya kepada seseorang di Mekah, di mana tempat untuk bertemu Rasulullah sedangkan mereka belum pernah jumpa. Orang Arab itu menjawab, apakah kalian kenal dengan Abbas yang pernah datang ke Yasrib dan sudah terkenal di sana? Sekarang pergilah ke masjid dan masuklah. Jika kalian melihat Abbas maka yang di sampingnya itulah Rasulullah. Kemudian mereka bertemu Rasulullah. Beliau menjawab pertanyaan Bara,
engkau telah memiliki kiblat, peganglah itu." Namun Bara kembali lagi sholat mengarah ke Yerusalem sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Meskipun jawaban yang ia terima mengandung lebih dari satu pengertian. Setelah itu perjalanan mereka ke Mekah bersama-sama dengan rombongan kaum musyrik dari Yasrib. Salah seorang yang masuk Islam di lembah Mina adalah tokoh Khazraj terkenal, yaitu Abu Jabir. Abdullah bin Amr pemimpin Bani Salamah disepakati agar mereka menemui Rasulullah secara sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya di Aqobah pada malam kedua setelah haji. Salah seorang dari mereka menutup, "Malam itu kami tidur bersama kaum kami kafilah. Sampai sepertiga malam berlalu kami keluar menuju tempat pertemuan dengan Rasulullah. Dengan sangat hati-hati dan mengendap-endap sampai semuanya berkumpul di parit dekat Aqobah. Di sana kami menunggu kedatangan Rasulullah. Tidak lama kemudian beliau kami temui bersama pamannya Abbas, yang pada saat itu masih menganut agama kaumnya, tetapi ia ingin hadir untuk transaksi keponakannya dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan." Ketika Rasulullah duduk, Abbas membuka pembicaraan, "Hai orang-orang Khazraj, kalian tahu rasa hormat yang kami berikan kepada Muhammad. Kami telah melindunginya dari semua orang yang memusuhinya, sehingga ia terhormat di tengah-tengah sukunya dan aman di negerinya sendiri. Ia bersedia tinggal bersamanya kalian, maka dari itu, jika kalian hendak menjaga janji kalian dengannya dan melindunginya dari penentangnya, kalian telah mengambil tugas yang semestinya. Namun, jika kalian berpikir akan mengkhianati dan meninggalkannya setelah ia bergabung dengan kalian, tinggalkanlah ia sekarang juga." Mereka menjawab, "Apa yang engkau katakan telah kami dengar, namun berbicaralah wahai Rasulullah, katakanlah apa saja yang baik bagimu dan Tuhanmu." Setelah mereka membaca Al-Quran dan menyebutkan kesaksian kepada Allah dan Islam, Rasulullah menegaskan, "Aku berjanji akan tetap bersama kalian asalkan kalian tetap melindungiku seperti perlindungan yang kalian berikan kepada anak istri kalian sendiri." Kemudian Bara bangkit dan menjabat tangan Rasulullah seraya berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, kami akan melindungimu seperti kami melindungi anak istri kami sendiri. Hai Rasulullah, terimalah baiat kami orang-orang yang sudah biasa berperang dan benar-benar tahu bagaimana menggunakan senjata yang diwariskan kepada kami secara turun-temurun." Kemudian salah seorang lelaki dari suku Aus berdiri ke hadapannya dan berkata, "Hai Rasulullah, di antara kami dan kaum Yahudi ada ikatan, tetapi kini kami telah memutuskan ikatan itu. Mungkin saja ikatan tidak terputus kalau kami tidak mengikutimu. Pertanyaannya, jika Allah memberimu kemenangan, apakah engkau akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami?" Nabi tersenyum dan menjawab, "Tidak, aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian diriku. Akan kuperangi orang yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian ajak berdamai." Setelah itu beliau berkata, "Bawalah kepadaku 12 orang pemimpin kalian yang dapat mengurusi kaumnya." Maka mereka pun mengajukan 12 pemimpin, 9 orang dari Khazraj dan 3 dari Aus. Di antara 9 pemimpin dari Khazraj itu 2 orangnya adalah Asad dan Bara, dan di antara 3 pemimpin Aus itu adalah Usaid yang diutus Sa'd bin Mu'az untuk mewakilinya. Ketika mereka sedang berbaiat satu persatu kepada Nabi, seseorang dari Khazraj berseru, "Hai orang-orang Khazraj, tahukah kalian atas dasar apa kalian berbaiat kepada Rasulullah?" Mereka menjawab, "Kami tahu." "Ketahuilah bahwa kalian membaiatnya atas dasar kesediaan berperang melawan setiap orang yang berkulit putih atau hitam yang memusuhinya. Karena itu, ketika kalian kehilangan harta benda dan beberapa orang kerabat terbunuh kembali, kalian hendak membatalkannya. Lebih baik batalkan sekarang juga, sebab jika kalian membatalkannya karena takut ketika ada kerabat yang terbunuh di antara kita, kalian telah berbuat nista di muka bumi ini dan akan hidup terhina di akhirat nanti. Namun jika kalian berpikir akan menepati baiat kalian kemudian memilihnya, demi Allah, itu adalah yang terbaik di dunia dan di akhirat." Kemudian mereka menanyakan Nabi, "Hai Rasulullah, jika kami telah menepati semuanya itu apa yang akan peroleh surga?" Kata beliau. Kemudian mereka serentak berkata, "Kalau begitu ulurkan tanganmu." Dan beliau mengulurkan tangannya, kemudian mereka pun berbaiat. Sementara itu,
Setan mengawasi dan mendengarkan dari puncak Aqobah. Ketika setan itu tidak dapat lagi menahan diri, ia berteriak sekeras-kerasnya dan menyebut-nyebut nama Muhammad serta mengutuknya. Nabi tahu siapa yang berteriak itu dan beliau menjawab, "Hai musuh Allah, aku tidak akan memberimu penundaan." Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.